Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Nastiti Novitasari, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester ganjil mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Nah, yang pertama, pemberdayaan masyarakat terdiri dari dua kata, yaitu pemberdayaan dan masyarakat. Pemberdayaan sendiri sejalan dengan yang dijelaskan oleh Depdiknas pada tahun 2013, pemberdayaan merupakan proses, cara, maupun perbuatan yang membuat berdaya, yaitu mampu untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Pemberdayaan juga bisa diartikan sebagai proses pemberian daya, kekuatan, serta kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum atau kurang berdaya. Nah, sedangkan masyarakat adalah merupakan suatu sistem, yakni adanya individu yang berada dalam kelompok, terhubung atau berinteraksi satu sama lain. Misalnya dengan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan setiap kehidupan. Jadi, dapat kita tangkap pemberdayaan masyarakat itu ialah suatu proses atau suatu upaya dalam perbuatan yang membantu masyarakat dalam melakukan perubahan demi mencapai kesejahteraan dan lebih mandiri dalam menggunakan potensi yang ada pada diri individu tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat ialah membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri. Maksud dari filosofi tersebut ialah bahwa seorang penyuluh atau fasilitator ketika sedang melakukan pemberdayaan harus bekerja sama dengan masyarakat, bukan hanya bekerja untuk masyarakat. Lalu, pemberdayaan juga tidak boleh menciptakan ketergantungan, karena kalau seperti itu masyarakat tidak akan berprogres. Dengan kata lain, keadaan masyarakat akan sama saja sebelum dan sesudah adanya pemberdayaan. Lalu yang terakhir, pemberdayaan mengacu pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu peran fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat adalah pelaksanaan program dan pendampingan masyarakat yang ditunjukkan dengan peran melibatkan masyarakat dan mengorganisasikan mereka dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, maka ada beberapa sikap yang hendaknya dimiliki oleh seorang fasilitator. Sikap yang pertama yaitu sikap peduli. Seorang fasilitator hendaknya memiliki sikap kepedulian akan keadaan masyarakat sasarannya. Lalu selanjutnya sikap tanggap. Karena sejatinya sikap peduli akan terwujud apabila ada sikap tanggap dan peka terhadap keadaan masyarakat dampingannya. Lalu sikap selanjutnya yaitu memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Dalam prakteknya, sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat pasti akan terjun langsung menghadapi masyarakat yang diberdayakannya. Maka hendaknya fasilitator mampu menjadi komunikator yang baik dengan menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat tersebut. Untuk menjadi fasilitator juga ada kriteria yang harus dipenuhi. Di antaranya memiliki kemampuan pengetahuan dan karakteristik sosial budaya. Nah, selanjutnya yang keempat, berbicara mengenai pendekatan partisipatif, yaitu merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut, diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Berdasarkan pendapat Sunyato Usman pada tahun 2003,
Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. Yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Nah, yang terakhir, sebagai seorang mahasiswa pendidikan masyarakat, kontribusi yang bisa dan akan saya lakukan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yaitu mengikuti volunteering atau menjadi relawan, baik itu pada bidang pendidikan, bidang sosial, dan yang lainnya. Selain itu, sebagai seorang mahasiswa pendidikan masyarakat, saya juga akan mencoba sesekali singgah pada program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar daerah saya untuk melihat sekaligus menambah pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Lalu, mata kuliah pemberdayaan masyarakat menurut saya berfungsi sebagai ilmu dasar serta bekal kita dalam memahami segala yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Mata kuliah pemberdayaan masyarakat juga berfungsi meningkatkan semangat para mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan masyarakat dalam terjun dan berkontribusi secara langsung di hadapan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.